Kalian pasti tahu ketika kita membicarakan keindahan, keanggunan, keberuntungan. Tiga kata itu sudah lama melekat pada satu makhluk air tawar yang luar biasa, yaitu ikan arwana. Ikan yang bertubuh panjang, sisik berkilau seperti logam, dan gerakannya yang tenang namun berwibawa, tak heran banyak yang menyebutnya naga air. Tapi di balik kemewahan dan simbol keberuntungannya, arwana punya kisah yang panjang dan menarik untuk kita bahas. Dari legenda kuno, perdagangan bernilai miliaran, sampai peran penting dalam ekosistem air tawar Nusantara. Ini bukan sekadar cerita tentang ikan. Ini kisah tentang bagaimana kepercayaan, budaya, dan bisnis bisa bertemu dalam satu tubuh yang bernama arwana. Video ini akan sangat panjang, jadi jangan skip video dan percepat video ini, karena kalian akan ketinggalan informasi penting dan menarik di dalamnya. Video akan saya jadikan 7 bab yang berbeda, mulai dari bab 1 asal-usul dan jejak purba, bab 2 perilaku unik dan fakta langka, bab 3 arwana di Indonesia, bab 4, arwana dalam budaya dan kepercayaan, bab 5 dari alam ke industri mewah, bab 6 sisi gelap dan tantangan konservasi, bab 7 filosofi, pesan, dan keindahan. Jadi, pastikan kalian sudah duduk manis, dan siapkan cemilan kalian. Ingat, jangan di-skip atau dipercepat videonya. Mari kita mulai. Bab 1 asal-usul jejak purba. Arwana adalah salah satu ikan paling tua yang masih hidup di dunia. Fosilnya ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan, berumur lebih dari 100 juta tahun. Artinya, arwana sudah berenang di sungai ketika dinosaurus masih berjalan di bumi, termasuk keluarga Osteoglossidae, atau ikan lidah bertulang. Arwana punya struktur mulut yang unik. Lidahnya tersusun dari tulang keras, dan bagian atasnya punya gigi. Saat ia menggigit, lidah dan langit-langit mulut saling mengunci. Desain evolusi yang efisien untuk predator permukaan air. Ada 6 spesies utama arwana di dunia. Yang paling terkenal tentu Asian arowana, berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Lalu ada Silver arowana dan Black arowana dari Amerika Selatan, Australian arowana, Jardini, dari Australia bagian utara, dan African arowana yang justru lebih mirip pemakan plankton daripada pemburu. Namun, satu hal menarik, meski tersebar di benua yang berbeda, semua arwana punya satu kesamaan. Mereka hidup di perairan tenang, dekat permukaan air, dan memiliki kemampuan luar biasa untuk melompat keluar dari air demi menangkap mangsa. Bab 2 perilaku unik dan fakta langka. Arwana adalah pemburu elegan. Ia lebih suka menunggu mangsa lewat di permukaan, lalu menyerang secepat kilat. Beberapa spesies bahkan bisa melompat hingga 1,5 meter dari air untuk menangkap burung kecil atau serangga di dahan pohon. Karena itu, di alam liar, arwana sering dijuluki the water monkey, monyet air. Tapi yang paling menarik justru cara mereka menjadi orang tua. Berbeda dengan banyak ikan lain yang menelantarkan telur setelah bertelur. Arwana jantan menyimpan telur dan anak-anaknya di dalam mulutnya selama berminggu-minggu. Selama itu, dia tidak makan apapun, hanya berenang perlahan menjaga anak-anaknya tetap aman. Dan satu fakta yang jarang diketahui. Arwana memiliki kemampuan mengambil oksigen langsung dari udara. Kantung renangnya berfungsi mirip paru-paru. Itulah sebabnya mereka bisa bertahan di perairan yang kadar oksigennya rendah. Kemampuan yang membantu mereka selamat dari perubahan iklim sejak zaman purba. Bab 3 arwana di Indonesia. Indonesia menjadi rumah bagi salah satu varietas arwana paling legendaris di dunia. Super Red arowana dari Kalimantan Barat. Ikan ini hidup di Sungai Kapuas dan Danau Sentarum, 2 ekosistem rawa yang menjadi surga keanekaragaman hayati. Namun habitatnya ekstrim. Airnya berwarna coklat gelap karena asam humus dari daun-daunan, kadar oksigennya rendah, dan suhu bisa berubah cepat. Tapi justru di situ keajaibannya. Dalam kondisi sulit seperti itu, arwana merah berkembang, menghasilkan sisik berwarna menyala, seolah menyerap warna hutan di sekitarnya. Tak heran, banyak orang percaya, arwana merah adalah simbol kekuatan alam Kalimantan itu sendiri. Sekarang, Indonesia menjadi salah satu pusat penangkaran arwana terbesar di dunia. Setiap ikan yang dijual secara legal dilengkapi microchip dan sertifikat CITES, untuk memastikan asal-usulnya jelas. Dari sungai-sungai tenang di pedalaman Kalimantan, arwana kini bisa ditemukan di akuarium-akuarium mewah di Dubai, Tokyo, dan Singapura. Bab 4 arwana dalam budaya dan kepercayaan. Dalam budaya Tionghoa, arwana dikenal sebagai ikan pembawa keberuntungan. Bentuknya menyerupai naga, makhluk yang dianggap sakral dan simbol kemakmuran. Sisiknya berlapis seperti perisai naga, dan gerakannya yang anggun dianggap melambangkan keseimbangan dan harmoni. Banyak praktisi Feng Shui percaya, memelihara arwana di rumah bisa menarik energi positif, membuka rezeki, dan menolak nasib buruk. Uniknya, warna ikan juga dikaitkan dengan makna spiritual. Arwana merah melambangkan keberanian dan kesuksesan besar, arwana emas berarti kemakmuran dan kejayaan, arwana perak melambangkan keseimbangan dan ketenangan batin. Tapi di balik itu semua,
Hubungan manusia dengan arwana juga berlapis nilai ekonomi dan simbol status. Di beberapa negara Asia, memiliki arwana dianggap tanda kemakmuran dan kelas sosial. Seorang kolektor di Tiongkok bahkan pernah membeli satu arwana merah seharga lebih dari 1,5 miliar rupiah. Bab 5 dari alam ke industri mewah. Transformasi arwana dari simbol keberuntungan menjadi komoditas mewah adalah fenomena luar biasa. Awalnya, arwana hanya ditemukan di sungai-sungai pedalaman. Namun setelah nilai estetika dan simbolismenya dikenal luas, permintaan melonjak. Kini, industri arwana bernilai ratusan juta dolar setiap tahun. Peternak arwana di Indonesia dan Malaysia menggunakan teknologi canggih, dari inkubasi buatan, pemetaan genetik, sampai penyinaran LED khusus untuk memunculkan warna terbaik. Bahkan ada kompetisi arwana internasional, di mana juri menilai bentuk tubuh, warna sisik, hingga ekspresi wajah. Ya, ekspresi. Karena arwana dianggap punya karakter. Dan tahukah kamu, beberapa penangkar elit di Singapura dan Indonesia bahkan menyediakan asuransi khusus untuk arwana premium. Jika ikan mati, pemilik bisa mendapat ganti rugi hingga ratusan juta rupiah. Bab 6 Sisi gelap dan tantangan konservasi. Tapi di balik kilau sisik dan harga fantastisnya, ada cerita yang tak seindah itu. Habitat alami arwana di Kalimantan terus menyusut akibat deforestasi, penambangan, dan perubahan iklim. Banyak populasi liar yang menurun drastis karena perburuan ilegal sebelum sistem penangkaran resmi diberlakukan. Untuk melindungi mereka, arwana Asia kini masuk dalam daftar Appendix I CITES, tingkat perlindungan tertinggi untuk spesies yang terancam punah. Artinya, semua perdagangan internasional hanya boleh dilakukan jika ikan berasal dari penangkaran legal. Namun tantangan lain muncul, arwana liar kini makin sulit ditemukan. Bagi sebagian ilmuwan, itu kehilangan besar, karena genetik liar menyimpan keragaman alami yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh hasil budidaya. Bab 7, Filosofi, Pesan, dan Keindahan. Mungkin disinilah keunikan arwana sesungguhnya. Ia bukan hanya ikan yang indah atau mahal, tapi simbol hubungan manusia dengan alam. Bagaimana kita memaknai nilai, keberuntungan, dan kehidupan itu sendiri. Arwana mengajarkan kita bahwa keindahan bisa membawa tanggung jawab. Bahwa sesuatu yang kita anggap membawa hoki, pada akhirnya bergantung pada bagaimana kita menjaganya. Dari sungai-sungai sunyi di Kalimantan hingga akuarium megah di kota besar. Dunia, arwana telah menempuh perjalanan panjang, dari simbol spiritual menjadi lambang kemewahan. Tapi mungkin, di balik semua itu, yang paling berharga bukanlah harganya, melainkan kisahnya. Kisah seekor ikan yang berhasil berenang melawan waktu. Itu dia hal menarik yang bisa saya bahas tentang ikan arwana. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video-video yang membahas fakta unik dan menarik seperti ini, saya minta bantuannya untuk di-like, share, dan subscribe.